warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat dan penuntun keadilan, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir. Kita melanjutkan serial Jejak Keadilan dalam menyelami Al-Quran Surat An-Nisa. Episode 107, Perempuan, Poligami, dan Hak Perlindungan. Quran Surat An-Nisa ayat 127 sampai dengan ayat 147. Sahabat yang dirahmati Allah, di tengah riuhnya dunia yang sering bicara tentang hak perempuan dari lensa budaya, tren, dan suara dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu bicara. Lembut tapi tegas, adil tapi tidak tunduk pada hawa nafsu. Memihak yang lemah, bukan karena kasihan, tapi karena prinsip. Hari ini, kita merenungi ayat-ayat Allah yang berbicara tentang perempuan, perlindungan, dan poligami. Topik yang seringkali lebih banyak dibicarakan dengan emosi daripada pemahaman. Padahal, Allah menurunkan aturan ini bukan untuk mengatur cinta, tapi untuk menjaga keadilan dan menghindari kezaliman yang tersembunyi di balik nama keluarga. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 127. Allah tidak membiarkan nasib perempuan ditentukan oleh tafsir sempit budaya patriarkis atau pandangan liberal semu. Allah turun langsung bicara, karena perempuan bukan pelengkap, bukan properti, mereka adalah amanah. Sahabat, mari kita bicarakan perempuan dan haknya, antara kelembutan dan keadilan. Dalam ayat-ayat ini, Allah menyoroti hak-hak perempuan yatim yang seringkali diperlakukan tidak adil, baik dalam warisan, pernikahan, atau perlindungan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia kadang mempermainkan kelembutan mereka. Allah meletakkan standar, kalau engkau takut tidak berlaku adil, maka jangan lakukan. Poligami, misalnya, bukan perintah, tapi solusi terbatas dan bersyarat. Bukan karena cinta tak cukup satu, tapi karena ada jiwa-jiwa yatim yang butuh rumah, bukan sekadar tempat tinggal. Butuh perlindungan yang nyata, bukan hanya status yang diklaim demi gengsi atau pembenaran ego. Namun, hari ini, poligami kerap dibicarakan bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, melainkan sebagai hak istimewa yang dibungkus dalil, padahal yang dilupakan justru substansi utama, keadilan dan amanah. Seringkali, simpati yang seharusnya menjadi dasar, justru dikerdilkan menjadi nafsu yang dibalut spiritualitas. Padahal kalau memang ingin menolong janda, anak yatim, dan perempuan rentan, ada banyak cara yang lebih berempati, membantu mereka hidup mandiri, menjaga martabat mereka, mendukung pendidikan anak-anak mereka, tanpa harus menjadikannya istri kedua, ketiga, atau keempat. Poligami memang dibolehkan, tapi tidak pernah dimaksudkan sebagai ruang pelarian dari kejenuhan cinta atau pelampiasan keinginan yang tak terkendali. Ia adalah instrumen syariat yang bersyarat berat, jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil. Maka satu saja, Quran Surat An-Nisa ayat 3. Jadi jika masih banyak yang gagal adil bahkan dalam satu rumah tangga, bukankah seharusnya kita lebih jujur pada diri sendiri, bahwa yang perlu diperbanyak adalah kesanggupan, bukan pasangan. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi. 2, 3,
atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3 sebagai landasan yang disambung di ayat 127. Tapi lihat syaratnya, jika kamu takut tidak adil, bukan karena ingin, tapi karena sanggup. Karena dalam Islam, keadilan bukan sesuatu yang cukup dengan niat baik atau sekadar semangat. Ia menuntut kemampuan, keteguhan, dan kesanggupan mengendalikan ego, kecenderungan, bahkan rasa cinta. Karena Allah tahu, keadilan dalam hati itu sulit, dan kebanyakan orang gagal di situ. Bukan karena mereka tak tahu caranya, tapi karena terlalu banyak menuruti rasa suka, rasa nyaman, atau keinginan untuk merasa lebih berkuasa. Keadilan runtuh bukan hanya karena kezaliman yang besar, tapi karena ketidakmampuan menjaga keseimbangan dalam perkara yang paling pribadi, perasaan, dan hubungan. Disinilah Islam tidak hanya bicara tentang apa yang tampak di luar, tapi juga menembus ke dalam hal yang tak terlihat oleh mata, namun nyata terasa dalam sikap dan pilihan. Sebab itu, ketika Allah berbicara tentang perlindungan perempuan, yang dimaksud bukan hanya keamanan tubuh dari bahaya, tetapi juga penjagaan kehormatan, harga diri, dan rasa aman dalam peran yang mereka emban. Perempuan berhak dilindungi bukan hanya dari bahaya luar, tapi dari manipulasi, eksploitasi emosional, dan dominasi yang mengatasnamakan agama. Islam tidak menyuruh perempuan tunduk pada laki-laki. Islam menyuruh laki-laki tunduk pada amanah Allah dalam menjaga perempuan. Sahabat, sekali lagi, sebagai penegasan, Islam tidak menyuruh perempuan tunduk pada laki-laki. Islam menyuruh laki-laki tunduk pada amanah Allah dalam menjaga perempuan. Sahabat, ayat-ayat ini juga menegaskan bahwa kesetaraan bukan berarti menyamakan segalanya, tapi memastikan bahwa semua mendapatkan haknya sesuai kebutuhan dan kodratnya. Sahabat, lalu apa konsekuensinya jika tidak adil? Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Jika perlakuan tak adil dibiarkan, itu bukan sekadar kesalahan sosial, tapi bisa menjadi pengkhianatan iman. Allah menyamakan ketidakadilan dan kemunafikan, karena keduanya menyembunyikan niat buruk di balik wajah baik. Karena keduanya, ketidakadilan dan kemunafikan, berasal dari akar yang sama. Sebuah kebaikan palsu yang dipoles untuk dilihat manusia, bukan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di luar tampak santun, tapi di dalam menyimpan motif tersembunyi. Bicara manis, bertindak seolah benar, padahal semua dihitung untuk kepentingan diri sendiri. Inilah yang membuatnya berbahaya. Ia menipu hati orang lain, dan lebih dari itu, menipu dirinya sendiri. Mengira dirinya sedang berada di jalan yang lurus, padahal perlahan sedang menjauh dari cahaya kebenaran. Dan Allah tidak hanya menilai apa yang tampak, tapi menimbang apa yang tak terucap. Niat, tujuan, dan bisikan hati. Sahabat, mari kita renungkan, bagaimana kita memperlakukan perempuan di sekitar kita. Apakah sebagai amanah, atau hanya sebatas peran? Apakah kita menjadikan syariat sebagai jalan keadilan, atau alat pembenaran hawa nafsu? Karena keadilan sejati lahir dari takut kepada Allah, bukan dari ingin dikagumi manusia. Maka inilah saatnya kita bercermin, bukan hanya pada aturan-aturan yang kita ucapkan,
tapi pada cara kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang lemah dan dilupakan. Keadilan bukan sekadar teori atau teks suci yang dibaca, tapi sikap hidup yang dijalankan dalam relasi paling dekat, di rumah, di lingkungan, dalam setiap keputusan yang melibatkan orang lain. Bersikap adil berarti berani melawan kecenderungan diri sendiri, berani menahan lidah, menahan tangan, menahan nafsu. Dan pada akhirnya, bersikap adil adalah bentuk tertinggi dari takut kepada Allah, karena kita tahu, Dia Maha menyaksikan, meski tak ada yang melihat. Sahabat, kini, mari kita tundukkan hati dan memohon kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk berlaku adil dalam segala hal. Jauhkan kami dari menjadikan syariat sebagai tameng hawa nafsu. Ajarkan kami untuk menjaga yang lemah bukan karena mereka tak berdaya, tapi karena Engkau menitipkan mereka kepada kami sebagai amanah. Tegakkan keadilan di hati kami, di rumah kami, dan di setiap langkah kehidupan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, keadilan bukan hanya persoalan hukum, tapi fondasi ibadah yang sejati. Ketika kita berlaku adil, kita sedang meneladani salah satu namanya, Al-Adl, Sang Maha Adil. Dan ketika kita menegakkannya dalam hidup, kita sedang menjaga wajah Islam agar tetap bercahaya, bukan karena retorika, tapi karena laku nyata. Semoga episode ini membuka ruang perenungan, dan lebih dari itu, mendorong perubahan. Bagikan episode ini kepada mereka yang ingin memahami keadilan Islam terhadap perempuan. Jangan lupa simak episode berikutnya untuk menggali lebih dalam prinsip keadilan Al-Quran. Tinggalkan komentar, menurutmu, bagaimana cara menegakkan keadilan dalam keluarga? Sampai bertemu di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.